Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, sampai saat ini, kita masih senantiasa dianugerahi oleh Allah nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat beriring salam teruntuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salawat dan salam yang kita mohonkan, kelak dengan itu kita mendapatkan syafaat Nabi kita yang mulia SAW dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan hari ini masih membahas tentang adab-adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini kita masuki adab yang keempat, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam lebih dari yang lainnya. Syekh penyusun kitab ini menjelaskan, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lainnya merupakan adab yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Asal dari cinta ini adalah saat seorang mukmin menyaksikan dengan mata hati dan basyirahnya terhadap keagungan dan kekuasaan Allah, hikmahnya, juga ilmu dan keagungannya. Ketika dia mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala yang indah dan sempurna, yang bersih dari segala aib dan cela. Ketika seorang mukmin melihat dengan mata basyirahnya sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna, dan melihat kesantunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyegerakan azab, hukuman kepada pelaku maksiat, maka dia menangguhkan dan sabar terhadapnya. Beliau menjelaskan, ketika seorang mukmin, seorang muslim menyaksikan dengan mata basyirahnya, dengan hatinya, dengan ilmunya akan keagungan kekuasaan yang Allah miliki. Masya Allah, kalau kita perhatikan alam semesta ini, maka akan kita dapati betapa agungnya akan kekuasaan dan hikmah dan juga ilmu Allah. Kalau kita banyak berjalan, kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita yang kita lalui, maka akan kita dapati bahwa semuanya akan menceritakan, menjelaskan kepada kita akan keagungan dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan alam semesta yang ada di sekitar kita, sangat jelas semuanya membuktikan betapa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagaimana keilmuan Allah yang tidak terbatas. Karena kita tidak pernah merasakan ketika kita memperhatikan alam semesta ini, apa yang ada di sekitar kita, ketika kita berjalan, kita tidak pernah mengatakan apa yang kita lihat, oh ini mestinya Allah buat begini ya. Ini lebih baik kalau begini. Ketika halnya itu dihadapkan kepada apa yang kita miliki, yang dibuat oleh manusia, orang lain pasti masih protes. Orang lain pasti masih memberikan masukan, usulan yang lain. Tapi tidak halnya dengan kekuasaan yang Allah miliki. Kita tidak pernah protes. Kenapa jemari kita ruasnya begini? Kenapa kita punya lutut, punya mata kaki? Tangan kita ada sikutnya. Tidak ada yang pernah satu kata pun keluar dari mulut manusia untuk memprotes itu semua. Ini menunjukkan betapa agungnya akan kekuasaan yang Allah miliki. Begitu juga dengan aturan-aturan sebenarnya kalau kita perhatikan dengan hati nurani dan basyirah kita, bahwa semua aturan yang Allah berikan
Syariat yang Allah buat untuk umat manusia tidak ada yang perlu diprotes. Kalau didasari dengan basyirah, dengan hati. Suatu contoh sepele saja. Kan nggak pernah orang protes ketika dia batal wudu karena buang angin. Dia harus mencuci seluruh anggota wudunya dari tangan, kemudian kumur, mencuci mukanya, mencuci tangannya sampai ke siku, menyapu kepalanya, mencuci kakinya sampai dua mata kaki. Nggak protes. Karena memang aturan yang Allah buat sudah sangat indah. Sudah sangat agung. Begitu juga dengan apa yang ada pada diri kita. Kemudian kata Syekh, di samping itu ketika ia menyaksikan rahmat yang maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki kepada para hambanya, baik kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang mukmin, yang taat menjalankan perintah Allah, maupun kepada hambanya yang kufur, kepada hambanya yang penuh maksiat dengan Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Namun tetap Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dan tidak memutuskan limpahan rezeki itu disebabkan dosa dan maksiat mereka. Tidak pernah Allah menghentikan rezeki, limpahan nikmat kepada seorang hamba dikarenakan dosa dan kesalahannya. Tidak ada. Bahkan rezeki yang Allah telah tetapkan, takdirkan untuk hambanya, semuanya akan Allah berikan penuh sampai jatah ajalnya habis. Bukan karena kesalahan, bukan karena maksiat, bukan karena dosa yang mereka lakukan. Allah tidak pernah memutuskan nikmat dan rezeki terhadap mereka karena dosa-dosa mereka. Lihatlah bagaimana agungnya, bagaimana kasih sayang Allah, luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah sangat mencakup seluruh makhluknya, seluruh hamba-hambanya, sekalipun mereka kufur dan tidak beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah pemilik kehidupan mereka. Sesungguhnya Allah pemilik keutamaan yang agung atas manusia dan pemilik segala nikmat dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setiap nikmat yang dimiliki oleh umat manusia, yang diperoleh limpahan rahmat dari Allah, semuanya datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada padamu, hai hambaku, hai umat manusia, kata Allah, semuanya datangnya dari Allah.
Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan umat manusia dari tiada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Dialah yang mengatur segala urusan manusia serta menetapkan syariat yang membawa kemaslahatan bagi agama dan dunia. Allah ciptakan umat manusia. Allah ciptakan kita semua. Dan Allah yang mengatur semua urusannya. Tidak usah sombong kita di hadapan Allah. Karena tidak ada yang pantas kita sombongkan. Bahwa apa yang ada di tubuh kita saja kita tidak bisa mengaturnya. Sama sekali. Kalau kita diperintahkan untuk mengatur mata kita berkedip, sengsara hidup kita. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Nggak ada nikmatnya. Tapi ketika berkedipnya mata yang kita miliki, kita bebaskan sesuai dengan aturan Allah. Nyaman hidup ini. Santai. Napas. Keluar masuknya oksigen ke dalam tubuh kita nggak pernah ada perhatian kita sama sekali. Semuanya tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia juga memberikan aturan syariat. Dengan syariat yang Allah tetapkan akan membawa manfaat, membawa maslahat bagi umat manusia di dalam kehidupan beragama dan juga untuk aturan dunia. Kenapa tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia dan memberikan syariat untuk mengatur agama dan dunia mereka dari sejak perkara-perkara yang paling kecil sampai yang perkara yang paling besar. Buang air besar, buang air kecil, hina mungkin dalam pandangan sebagian umat manusia. Tapi Allah telah memberikan ketetapan syariat untuk kemaslahatan umat manusia dalam hal ini. Allah telah mengatur bagaimana buang air besar, buang air kecil, apalagi perkara-perkara besar yang dapat mendatangkan manfaat dan maslahat untuk kehidupan umat manusia terhadap kehidupan keagamaannya, hatinya, kejiwaannya. Begitu juga manfaat dan kemaslahatan untuk kehidupan duniawiyah. Ketika seorang mukmin menyaksikan itu semua, niscaya hatinya, basyarahnya akan dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian, pengorbanan yang Allah berikan kepada kita umat manusia, kalau itu kita perhatikan dengan hati nurani kita, dengan kalbu kita, maka akan menumbuhkan rasa cinta yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tiada batasnya. Cinta yang membawa pemiliknya mencintai Allah
dengan ketaatan yang mutlak. Dengan melakukan segala apa yang Allah ridhoi dan meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah. Dengan hati kita dipenuhi cinta kepada Allah, maka inilah yang akan mendorong kita untuk melakukan segala apa yang Allah perintahkan. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka apa yang Allah perintahkan akan kita cintai melakukan perintah itu. Hal yang kontradiktif, bertolak belakang. Kalau ada orang mengaku mencintai orang lain, tapi dia nggak suka melakukan apa yang dicintai oleh orang yang ia cintai. Kalau kita lihat di rumah tangga kita, kalau ada anak yang begitu cinta kepada kedua orang tuanya, benar-benar cinta, bukan sekedar di mulutnya saja, tapi benar hatinya mencintai orang tuanya, maka anak ini sangat ingin untuk selalu menuruti, patuh untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Maka seorang mukmin lebih lagi kalau dia mengaku mencintai Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka cintanya harus membawa dia, mendorong dia untuk melakukan segala hal yang dicintai, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bagi seorang mukmin yang mengaku mencintai Allah, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dia akan, kecintaannya ini akan mendorong dia untuk berusaha selalu menjauhi, meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, sudah seharusnya cinta ini mengalahkan seluruh cinta yang lain dan menjadikan asal dari cinta, dari semua cinta, sehingga seluruh cinta kepada selain Allah merupakan cabang darinya. Sudah seharusnya seorang mukmin yang mencintai Allah, mencintai Rabbnya, Tuhannya, dia jadikan asal, dia jadikan sumber dari semua cinta yang ada. Karena besarnya cinta yang dia miliki kepada Allah, maka dari sinilah bercabang semua cinta yang pernah ada yang ia miliki. Inilah cintanya seorang mukmin, seorang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah, mencintai tandingan-tandingan ini seperti mereka mencintai Allah.
walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Artinya, cinta terbesar yang dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Rabbnya, yang beriman kepada Allah adalah mencintai Allah. Cinta kepada Allah. Sehingga cinta yang kita miliki kepada selain Allah hanya karena cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada kedua orang tua kita lillah, billah. Kita lakukan karena Allah. Karena kita lakukan untuk Allah. Kita lakukan fillah. Itu semua untuk menjalankan perintah Allah, berjalan di atas jalan Allah. Sementara itu, Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang paling banyak kebaikannya. Beliau datang untuk menyampaikan syariat dan agama Allah Ta'ala, serta mengajak dan menunjuki kepada jalan yang lurus, yakni jalan menuju surga dan kepada seluruh kebaikan. Kalau kita memiliki kebaikan dari amal saleh, perbuatan baik yang pernah kita lakukan selama hidup kita, semuanya itu bersumber dari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita miliki, yang kita anut, yang kita perjuangkan sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita, itu semua kebaikan dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang paling banyak dan paling baik kebaikannya melebihi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan nikmatnya iman, kita merasakan nikmatnya Islam, kita merasakan nikmatnya ukhuwah persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Itu semua bersumber dari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah membawa syariat agama ini, mengajarkan, menjelaskan, memberikan hidayah petunjuk ke jalan yang lurus. Beliau telah menjelaskan kepada kita semua jalan yang membawa kita ke surga Allah, menunjukkan kita ke jannah. Tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita, membawa kita ke jannah, ke surga Allah, melainkan semuanya kebaikan itu sudah dijelaskan, sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, beliau memperingatkan manusia dari jalan yang buruk, jalan yang menuju ke neraka jahannam waliyadzubillah. Tidak ada satu keburukan pun di muka bumi ini yang diharamkan, yang dilarang oleh agama ini, kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, mengajarkan, memperingatkan umat ini. Inilah sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat ini. Semua kebaikan sudah dijelaskan kepada kita. Semua keburukan sudah diperingatkan agar kita menjauhi
dari keburukan itu. Beliau telah mengerahkan segala daya upaya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, memperjuangkan kebaikan, segenap kemampuan yang beliau miliki. Harta, benda, jiwa, raga diserahkan semuanya oleh Rasulullah SAW untuk memperjuangkan syariat, untuk memperjuangkan Islam, dan dengan perjuangan beliaulah kita menikmati sekarang agama kita yang mulia ini. Agama Islam. Setiap Muslim di alam ini merupakan hasil dari dakwah beliau. Nggak ada tuh Islam mengaku Muslim, tapi saya enggak. Kalau saya Muslim bukan karena Rasulullah, nggak ada. Setiap mukmin, setiap Muslim yang ada saat ini di muka bumi ini, semuanya sumbernya adalah dari Nabi kita yang mulia SAW, dari perjuangan beliau. Adanya Muslim, adanya mukmin itu hasil dari jerih payah perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah sudah selayaknya bagi seorang Muslim untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kita kepada selainnya. Allah ciptakan kita, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan aturan untuk mendatangkan maslahat, manfaat dunia dan akhirat kita, dunia dan agama kita. Yang menyampaikan Islam itu, yang memperjuangkan Islam itu, syariat itu, aturan itu sampai kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita seorang mukmin, bagi seorang Muslim, bahwa cintanya kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi cintanya kepada selain keduanya. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani." Ada 3 perkara yang dengannya seorang akan dapat merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Di antaranya kata Nabi SAW, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Kalau ingin mendapatkan nikmatnya, manisnya iman, hendaklah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi atau lebih besar daripada cinta kita kepada selainnya. Hendaknya pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita jadikan menjadi makhluk yang paling dicintai dari seluruh makhluk yang ada. Allah tentunya jelas yang utama cinta kita. Kemudian setelah itu
cinta kita kepada seluruh makhluk hendaklah cinta kita kepada Rasulullah yang paling besar. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Maka, jika seorang mukmin menyaksikan itu semua, mengimaninya, mengakuinya dalam hati, niscaya hatinya akan penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta yang tidak tertandingi, tidak tersaingi oleh cinta yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan tadi yang sudah kita sampaikan. Allah katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka. Mereka lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada segala cinta yang ada pada yang lainnya. Maka itu, atau oleh karena itu, rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya, harus melebihi cintanya kepada istrinya. Terus cinta seorang mukmin harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada istri atau seorang istri. Cinta dia kepada Allah dan Rasul-Nya harus lebih besar daripada cintanya kepada suaminya. Seorang ayah haruslah menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar dari cintanya kepada anak-anaknya. Seorang anak haruslah ia jadikan cintanya lebih besar, cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Sampai-sampai seluruh cintanya kepada yang lain merupakan cabang dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti ini. Bahwa semua cinta yang ada yang pernah dimiliki oleh seorang mukmin itu harus bersumber dari cintanya, bercabang artinya datangnya dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ia mencintainya kecuali billah. Seorang suami mencintai istri, seorang istri mencintai suami, seorang ayah mencintai anak, seorang anak mencintai orang tuanya kecuali billah, karena Allah. Tidaklah seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang anak cinta mereka kepada yang lainnya kecuali karena lillah, untuk Allah. Tidaklah cinta seorang mukmin mencintai pasangannya, mencintai anaknya, mencintai orang tua, kedua orang tuanya kecuali fillah. Mereka lakukan cinta itu karena menjalankan atau berjalan di atas fi sabilillah, di jalan Allah. Cinta inilah yang akan menjadikan ia mencintai orang-orang yang saleh, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah.
Maka kalau ini dasar cinta kita, maka cinta ini akan menimbulkan cinta kepada orang-orang yang saleh. Sekalipun tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dengan kita, tapi kecintaan kita akan besar kepada mereka apabila cinta kita kepada mereka karena fillah, lillah, billah, dan fillah. Kita mencintai orang-orang saleh karena Allah. Kita mencintai orang-orang saleh karena untuk Allah. Kita mencintai orang-orang yang saleh karena di jalan Allah. Selain itu menjadikan orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya cinta kepada amal-amal yang saleh. Karena hal itu merupakan suatu yang dicintai Allah dan dapat menolongnya untuk mencintainya. Dengan cinta kita kepada Allah, maka akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, cinta kita kepada Allah merupakan tanggung jawab setiap hamba yang mempengaruhi seluruh cintanya menjadi sumber semua ucapan dan perbuatannya. Pemirsa, rahimakumullah. Pembahasan ini kelihatannya tidak bisa kita selesaikan pada hari ini, dan insya Allah biidznillah, dengan izin Allah, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah masih menjelaskan akan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini sangat penting, karena ini yang terakhir sudah kita jelaskan bahwa mestinya seorang mukmin akan menjadikan sumber segala perbuatan dan ucapannya oleh karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia beramal saleh, dia melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi keburukan-keburukan, itu bersumber dari kecintaan, keinginan dia untuk menyenangkan Allah. Karena dia suka melakukan apa yang disukai oleh yang ia cintai, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.